Tempe, penganan dari kedelai yang satu ini tak asing lagi bagi lidah masyarakat Indonesia. Anda pun kini bisa mendapatkan tempe yang tak hanya lezat, namun juga lebih higienis dan berkualitas tinggi. Sebuah pabrik pengolahan tempe dengan teknologi mutakhir resmi berdiri untuk menjawab tantangan industri dengan skala yang lebih besar. Nyam nyam nyam. Siapa yang bisa menolak kelezatan makanan olahan kacang kedelai ini? Dimasak apapun, tempe selalu saja menggugah selera makan. Karenanya, penjualan tempe di pasaran selalu stabil dan mampu membuat industri pengolahan tempe kian bertahan. Seperti Rumah Tempe, tempat pembuatan tempe modern yang ada di kawasan Semplak, Bogor, Jawa Barat. Bahan baku kedelai menjadi prioritas untuk menghasilkan tempe yang berkualitas. Sayangnya, kedelai yang diolah masih diimpor dari Amerika. Banyaknya peminat tempe di tanah air membuat para perajin ini terpaksa mengimpor kedelai dari Amerika hingga 1,8 juta ton. Kurangnya minat petani lokal menanam kedelai membuat panen kedelai dalam negeri hanya 600.000 ton per tahunnya. Langkah awal membuat tempe adalah dengan memilih kedelainya. Lalu rendam kedelai selama 1 jam untuk membersihkan sisa kotoran yang masih menempel. Proses perendaman ini bukan cuma buat membersihkan, tapi untuk memekarkan kacang kedelai. Nah, lihat, perhatiin bedanya. Yang ini baru ditaruh, dan yang ini sudah hampir 1 jam ditaruh. Karena memang kedelai itu nyerap air. Nih, bedanya. Rebus kedelai hingga 2 jam, lalu tiriskan. Kedelai masak masih harus direndam selama 24 jam agar rasa asamnya hilang dan tekstur kedelai menjadi lembut. Kedelai yang telah direndam semalaman kemudian siap untuk dimasukkan ke mesin giling stainless untuk memecahkan biji kedelai hingga kulit arinya terkelupas. Selain memakan waktu lama, proses pembuatan tempe juga membutuhkan banyak air. Proses pencucian kedelai yang telah digiling saja harus 2 kali agar kebersihannya betul-betul terjaga. Nah, ini dia proses inti dari pembuatan tempe, yakni peragian. Peragian akan memancing tumbuhnya jamur rhizopus di antara kedelai. Karena prosesnya yang telah menggunakan mesin, maka pabrik tempe modern ini bisa mengolah lebih banyak kedelai, hingga 350 kg kedelai dalam sehari dan menghemat banyak pengeluaran. Air yang digunakan kita bisa menghemat 10-30%. Kemudian bahan bakar ya, gas. Karena kita menggunakan stainless kita bisa menghemat 20-30%. Kemudian cara kerja karena kita mungkin dibuat layout yang bagus ya. Kita kalau yang dulu mungkin dikerjakan 5 jam, mungkin kita dengan 4 jam kita selesai. Proses peragian rampung, kedelai pun dibungkus dengan plastik untuk proses fermentasi jamur. Eits, cara membungkusnya tidak boleh sembarangan loh. Nah, sebelum dimasukin, plastiknya itu harus dibolongin dan nggak sembarangan. Ada jaraknya ya, Pak? Ada, jaraknya 1,5 sampai 2 cm. Nah, fungsinya untuk? Fungsinya supaya ada pori-pori yang masuk sehingga si kedelai ini memperoleh udara yang cukup. Nah, sehingga jamurnya itu bisa tumbuh dengan sempurna, Pak? Iya, proses penjamurannya itu buat fermentasinya jadi bagus nanti. Langkah selanjutnya adalah menatanya agar berbentuk lebih cantik. Oke, kini kedelai akan masuk ke ruangan fermentasi yang bersuhu sekitar 30 derajat Celcius. Oh ya, air limbah dari pembuatan tempe tidak begitu saja dibuang, karena bisa bermanfaat sebagai biogas. Bahkan dari hasil biogas limbah tempe ini, pengrajin bisa mendapat penghasilan tambahan. Dengan mematok tarif Rp60.000 per bulan, maka pengrajin tempe menyediakan jasa biogas yang siap dialirkan ke rumah warga sebagai energi alternatif. Doni Sanjaya, Dita Hendra, Bogor, Jawa Barat.